Assalamualaikum para penulis muda dan calon inspirator. Selamat datang kembali di kelas Pak Guru. Di video kali ini kita akan menjelajahi dunia penulisan biografi yang bukan hanya sekadar menceritakan, tetapi juga menginspirasi dan meyakinkan. Anda mungkin berpikir, menulis biografi itu hanya merangkai fakta. Padahal, ada sentuhan logika dan kreativitas yang membuatnya hidup. Dalam video seru ini, kita akan fokus pada dua kegiatan utama yang akan meningkatkan kemampuan menulis Anda. Kegiatan 1, dari visual ke narasi, kita akan belajar menulis teks biografi berdasarkan infografik yang padat data, melatih kemampuan Anda menyusun fakta secara logis. Kegiatan 2, peta jalan penulisan. Kita akan membedah langkah-langkah praktis dalam menulis teks biografi yang runtut, kuat, dan tentunya kreatif. Tujuan utama dari pembelajaran kita hari ini adalah agar Anda, para siswa, dapat menulis teks biografi untuk berbagai tujuan secara logis dan kreatif. Siap mengubah data dan fakta menjadi kisah yang memukau? Yuk, kita mulai. Untuk mengasah kemampuan menulis biografi, kalian dapat belajar dengan mengembangkan tulisan biografi berdasarkan bentuk informasi lain. Salah satu contohnya adalah menulis biografi berdasarkan infografik. Berikut ini merupakan contoh teks biografi yang disusun berdasarkan infografik. Cermati dengan saksama dan bandingkan pengubahan informasi dari bentuk infografik menjadi sebuah paparan. R.A. Kartini, pejuang emansipasi wanita. R.A. Kartini dilahirkan pada tanggal 21 April 1879 di Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Ia merupakan keturunan salah satu bangsawan dari tanah Jawa kala itu. Oleh sebab itu, ia diberi gelar R.A. Raden Ajeng di depan namanya. Gelar itu sendiri, Raden Ajeng, dipergunakan oleh Kartini sebelum ia menikah. Namun, ketika Kartini sudah menikah maka gelar kebangsawanan yang dipergunakan berubah menjadi R.A. Raden Ayu, menurut tradisi Jawa. Lahir dari keluarga bangsawan membuat R.A. Kartini memperoleh pendidikan yang baik. Ia disekolahkan di ALS, Europese Lager School. Disinilah beliau mempelajari bahasa Belanda dan menuntut ilmu sampai dengan usianya 12 tahun. Namun, kebiasaan dan adat kala itu, wanita yang dianggap mempunyai umur yang cukup harus tinggal di rumah dan dipingit. R.A. Kartini lalu terpaksa memendam keinginan untuk sekolah tinggi. Untuk menghilangkan kebosanan selama dipingit, R.A. Kartini lantas gemar membaca. Ia banyak membaca buku dan surat kabar berbahasa Belanda. Dengan banyak membaca, pemikiran Kartini pun semakin luas. Kartini mulai membandingkan keadaan wanita Barat dan wanita Indonesia. Disinilah, R.A. Kartini mulai tertarik untuk mengubah dan berusaha memajukan perempuan pribumi. Dalam pikirannya, kedudukan wanita pribumi masih tertinggal jauh atau memiliki status sosial yang cukup rendah kala itu. Pada tahun 1903, R.A. Kartini akhirnya menikah. Ia dijodohkan dengan Bupati Rembang, K.R.M. Adipati Aryo Singgih. Pernikahannya menghasilkan seorang keturunan anak laki-laki. Namun, tak lama pasca melahirkan, R.A. Kartini meninggal dunia. Tepatnya pada tanggal 21 April 1879. Sepeninggal R.A. Kartini, kemudian seorang pria Belanda mulai mengumpulkan surat-surat yang pernah ditulis oleh R.A. Kartini pada temannya di Belanda. Dari situ kemudian disusunlah buku yang berjudul Door Duisternis Theotelich, dan kemudian diterjemahkan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang, yang terbit pada tahun 1911.
Melalui surat-suratnya yang berisi pemikiran dan gagasan emansipasi wanita itulah, R.A. Kartini dikenal sebagai sosok wanita yang memperjuangkan kesetaraan hak kaum perempuan Indonesia agar setara dengan kaum pria. Untuk menghormati R.A. Kartini, didirikanlah sebuah sekolah wanita di bawah naungan Yayasan Kartini di Semarang. Setelah memahami secara keseluruhan teks biografi, kalian diharapkan mampu menulis teks biografi melalui sebuah riset atau penelitian sederhana. Kalian dapat melakukannya dengan cara mengutip atau mencantumkan sumber rujukan yang jelas. Untuk itu, sebelumnya kalian perlu memahami langkah-langkah menulis teks biografi. Kalian dapat mencermati langkah-langkah menulis biografi sebagai berikut. 1. Memilih tokoh atau sosok. Pemilihan tokoh atau sosok menjadi penting. Tokoh yang dipilih tentu bukan sosok atau tokoh yang biasa saja. Tokoh yang dipilih harus memiliki kisah hidup inspiratif dan bermanfaat atau sebagai bahan pelajaran hidup untuk pembacanya. Sebagai contoh, beberapa tokoh pahlawan nasional dapat menjadi pilihan. 2. Menentukan teknik pencarian data. Kalian perlu menentukan teknik pencarian data untuk memastikan cara yang digunakan cukup efektif dan efisien. Teknik yang dapat digunakan, misalnya melalui wawancara, telaah dokumen, pengumpulan video, foto, dan hasil rekaman. Kalian dapat menentukan lebih dari satu teknik untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Lakukan perencanaan agar kegiatan pencarian data dapat lebih terarah. 3. Mencari data tentang tokoh. Setelah menentukan teknik yang tepat, kalian dapat memulai untuk melakukan pencarian data tokoh. Pencarian data tokoh mencakup berbagai hal tentang kehidupan tokoh. Kalian dapat memulai dengan identitas lengkap, seperti nama lengkap atau nama yang dikenal umum, kelahiran, identitas orang tua, tempat kelahiran, pendidikan, pekerjaan, dan prestasi. Selanjutnya, kalian dapat mencari peristiwa, kejadian, pemikiran, sikap, atau pandangan tokoh secara lebih terperinci. Buat daftar cek tentang informasi atau hal-hal yang ingin atau telah kalian dapatkan. Jangan lupa tuliskan pula sumber informasi didapatkan dari mana. Perhatikan kaidah penulisan rujukan atau referensi sumber informasi. 4. Memilah data yang relevan tentang tokoh. Sebelum ke langkah selanjutnya, kalian perlu memilah-milah data yang sudah dikumpulkan. Petakan menjadi sebuah alur yang jelas dan menarik. Tidak semua data yang ditemukan dapat digunakan untuk bahan menulis biografi. Cari data yang benar-benar penting, menunjukkan keunggulan atau keistimewaan tokoh, dan bermanfaat untuk pembaca. 5. Menyusun kerangka tulisan. Langkah selanjutnya adalah menyusun kerangka teks biografi yang akan kalian tulis. Kerangka dapat mencakup hal-hal yang akan dibahas. Strukturnya terdiri atas bagian orientasi, masalah atau peristiwa penting, dan reorientasi. Lebih rinci kalian dapat menuliskan ide pokok dan ide penjelas masing-masing paragraf. 6. Mengembangkan kerangka menjadi bentuk biografi. Pada tahap ini, kalian dapat mengembangkan kerangka menjadi sebuah tulisan yang utuh. Kalian dapat mulai menyusun kata demi kata, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf, hingga membentuk suatu kesatuan dan tulisan utuh. Dalam hal ini, perhatikan baik-baik pilihan kata, struktur kalimat, hubungan antar kalimat, kepaduan antar paragraf, dan kesatuan gagasan dalam paragraf. Hal tersebut penting untuk meminimalkan koreksi kesalahan pada tahap selanjutnya. 7. Merevisi kembali hasil tulisan utuh. Sebelum dipublikasikan, hasil tulisan yang dikembangkan perlu ditelaah kembali untuk mendapatkan sebuah tulisan yang sempurna dan menarik. Ada baiknya tulisan dibaca oleh orang lain untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Revisi atau perbaikan tulisan mencakup beberapa hal, yaitu diksi, pilihan kata, penulisan tanda baca, penulisan kata serapan, struktur kalimat, paragraf, dan sebagainya. 8. Publikasikan. Setelah melalui proses editing dan revisi,
Publikasikanlah tulisan kalian. Publikasi dapat dilakukan melalui majalah dinding sekolah, tabloid sekolah, blog sekolah, atau media sosial. Agar lebih menarik, lengkapi tulisan kalian dengan foto, gambar, ilustrasi video, infografik, atau peta pikiran. Itu dia langkah-langkah mudah menulis teks biografi yang logis dan kreatif. Kuncinya, riset mendalam plus imajinasi terarah. Jika ada pertanyaan, langsung saja ketik di kolom komentar. Like video ini jika bermanfaat, dan subscribe agar kita terus belajar bareng. Sampai jumpa dan selamat menulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.